Shalom, Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil melalui kitab Ulangan 10 ayat 12. Firman Tuhan yang ditulis oleh hambanya Musa. Musa berkata di ayat 12, "Sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu daripadamu selain takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Firman Tuhan saya kasih judul adalah hidup seturut dengan jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup seturut dengan jalan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang Musa tulis di dalam kitab Ulangan kepada umatnya orang Israel adalah Tuhan menuntut atau Tuhan meminta supaya orang-orang Israel ini hidup takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Biarlah umat Israel ini juga menjadi contoh buat kita. Sebagai Israel rohani, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita juga boleh berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah hidup menurut jalan apa yang ditunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan dalam kekudusan, di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita salah langkah menghadapi hari-hari yang mungkin hari-hari yang semakin berat yang kita hadapi ke depan. Jangan seperti umat Israel, setelah diminta Tuhan, dia tidak berjalan apa yang Tuhan inginkan. Mereka adalah umat yang tegar tengkuk, yang tidak berjalan sesuai apa yang Tuhan firmankan melalui Musa. Mereka tidak berjalan apa dengan yang diperintahkan Tuhan. Mereka berjalan melenceng ke kiri dan melenceng ke kanan. Tidak fokus kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga diminta untuk fokusnya kepada Tuhan. Menurut apa yang Tuhan tunjukkan, jalan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat Allah, sebagai umat tebusannya, Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Maka dari itu Tuhan menginginkan jalan kita adalah mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan berarti hidup tidak mengecewakan Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bisa menikmati hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dia juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seringkali karena
kita meleset dan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak mengasihi Tuhan, hingga hidup kita berjalan amburadul dalam hidup ini, tidak benar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan, dan juga kita belajar beribadah kepada Tuhan. Beribadah di sini ditulis dari kata Ibrani abodah, yang katanya kita beribadah dengan tersungkur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau beribadah kepadanya dengan takut dan gentar, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, mungkin dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Itulah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, apa yang Tuhan inginkan kita beribadah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi kita memberikan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan seluruh tubuh kita, apa yang baik, ya, mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan tubuh kita seluruhnya untuk Tuhan. Persembahan yang kudus. Benar-benar hidup kita adalah hidup yang diubahkan Tuhan menjadi hidup yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang diperkenankan Tuhan. Seringkali kita beribadah hanya rutinitas yang kita lakukan, seperti biasa-biasa aja. Yang penting kita bergereja, kita pergi ke gereja, kita melayani. Biarlah ibadah kita adalah ibadah yang memuliakan Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dengan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan, seluruh hidup kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah kita juga tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia semakin hari semakin jahat. Biarlah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Biarlah terjadi perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam paradigma kita, perubahan dalam akal budi kita, perubahan dari pola pikir kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kita berubahlah oleh pembaruan budi kita. Kita berubah dengan cara berpikir kita, apa yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita mengasihi Dia, karena Tuhan sudah memberikan tubuhnya untuk kita di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh umat Tuhan yang saya kasih, saya mendorong seluruh jemaat blessing yang saya kasihi, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan menangis. Tuhan sangat sedih kalau kita mengecewakan Dia dari hidup kita.
Biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita, hidup yang berkenan di matanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi contoh buat kita. Bagaimana Musa meminta umat Israel untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan mengasihi Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami masalah persoalan kehidupan ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu akan menemukan jalan yang terbaik dan jalan keluar untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami diajarkan melalui Alkitab, yang difirmankan melalui hamba-Mu Musa kepada umat Israel yang tegar tengkuk, yang selalu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami boleh belajar hari ini, kami tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itulah jalan yang Kau tunjukkan buat kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu, karena kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka menemukan jalan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.